Bab 1391, Raja Surga menuju Raja Surga. Dentuman. Kedua kekuatan itu, sekali lagi dibombardir bersama, terjadi tabrakan yang mengejutkan. Raungan, raungan. Pada saat yang sama, dua raungan keluar dari tengah. Itu seperti dua binatang buas yang mengerikan sedang bertarung. Napas teror, getaran terus-menerus, dan transmisi terus-menerus membuat seluruh ruang bergetar hebat. Itu tidak dapat menahan energi yang kuat ini. Di bawah serangan energi ini, kekuatan yang awalnya diselimuti di empat arah ruang juga diam-diam runtuh, berubah menjadi cahaya dan hujan, memancar dan bergegas ke segala arah. Kekuatan kurungan menghilang, dan Wu Chen dapat menggunakan keterampilan uniknya dengan bebas. Jawab sayap cahaya naga. Dengan sayapnya yang terbentang, sosok Wu Chen tiba-tiba terbang keluar, terbungkus dalam tubuh Raja Peri, dengan cahaya keemasan, melonjak dan meledak terus-menerus. Dia sangat ketakutan dan mengerikan. Memegang pisau pembunuh naga tinggi-tinggi di tangan, itu mengumpulkan seluruh kekuatan tubuh. Itu terbelah dengan ganas. Kekuatannya sangat dahsyat. Ia berubah menjadi bilah pedang yang membelah langit. Ia membawa kekuatan yang paling mengerikan dan melesat ke arah Ouyang Sun. Sangat mengerikan. Keterampilan terbang. Ouyang Sun terkejut melihat sepasang sayap di luar tubuh Wu Chen. Keterampilan terbang, bagi kebanyakan orang, hanyalah iga ayam, yang tidak berguna. Namun, bagi mereka, keterampilan itu memiliki efek yang hebat, karena mereka berada dalam tubuh pertahanan yang kuat. Kekuatan tubuh pertahanan itu tidak biasa, selama tidak ada yang bisa melukai mereka tanpa menghancurkan pertahanan. Namun, meskipun pertahanan itu kuat dan memiliki kekuatan yang tidak dapat dicapai orang lain, ia juga memiliki keterbatasan, yaitu tidak dapat bergerak, karena untuk mendukung pertahanan, ia perlu memiliki kekuatan yang kuat, dan seni bela diri umum, sulit untuk mencapai efek seperti itu, dan seni bela diri terbang dapat melakukannya. Sayap kuat yang dipadatkannya dapat memberikan tubuh dengan kekuatan yang sangat kuat dan mendukung tubuh pertahanan. Seketika, Ouyang Sun tertawa. Tampaknya kali ini, dia tidak hanya bisa mendapatkan formula tubuh emas abadi yang lengkap, tetapi juga mendapatkan seperangkat seni bela diri untuk membantu Raja Abadi. Selain itu, dikatakan bahwa di Wu Chen, dia juga menguasai keterampilan unik dari kebangsaan naga, yang merupakan salah satu makhluk paling kuat di dunia. Keterampilan unik mereka secara alami sangat kuat. Memikirkan hal-hal ini, jantungnya berdebar kencang. Selama dia bisa mengambil Wu Chen, semua hal ini miliknya. Jika dia bisa mendapatkannya, dia tidak peduli apa yang dibenci Huang Pu dan apa yang dilakukan Murong Feng. Pedang Raja Peri. Ouyang Sun tiba-tiba berteriak dan mengumpulkan kekuatan yang dahsyat. Tak lama kemudian, sebilah pedang cahaya muncul di atas kepala Raja Peri, yang merupakan pedang Raja Peri. Namun, karena Raja Peri miliknya adalah sejenis kilau biru, maka ujung pedang Raja Peri juga merupakan sejenis cahaya biru, yang sangat indah dan menyilaukan. Wu Chen terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Ouyang Sun juga dapat menggunakan pedang Raja Abadi. Sungguh mengejutkan. Cahaya biru yang kuat, meledak, mekar dengan indah, seluruh dunia berubah menjadi lautan cahaya, sangat indah. Pada saat ini, Wu Chen, yang memegang pedang pembunuh naga di tangannya, juga menebasnya. Pedang itu sekuat banjir bandang, mengalir deras, mengejutkan dan menakutkan. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan pembunuh naga dan pedang raja saling bertarung. Kekuatan Qi yang kuat meledak dari titik benturan, membawa energi yang mengerikan, dan menyerbu ke segala arah. Pada saat itu, seluruh ruang bergetar hebat. Energi yang dahsyat itu meletus terus-menerus dan tersapu seperti gelombang besar. Itu sangat kuat. Sirius terbunuh. Ouyang Sun berteriak keras, dan kekuatan internalnya meledak. Energi yang kuat keluar karena terkejut. Sirius membunuh dengan kekuatan yang paling mengerikan, dan bergegas menuju Wu Chen. Dia kejam dan tanpa ampun. Tidak baik. Melihat kekuatan Ouyang Sun datang kepadanya, wajah Wu Chen berubah drastis. Tanpa berkata apa-apa, dia segera memegang pisau pembunuh naga dan membelahnya lagi. Bang! Pisau ini terbelah, cahaya yang mengejutkan, meledak, bergegas turun dan bertemu dengan serangan Ouyang Sun. Namun, serangan Ouyang Sun dilakukan dengan mengumpulkan kekuatannya. Selain itu, dia adalah 8 elemen yang kuat dari wilayah Hualong. Kekuatannya sangat kuat.
Oleh karena itu, pedang Wu Chen hanya bertahan sesaat, yang langsung hancur. Raungan. Sirius meraung, meraung dan bergetar, kekuatan super, meledak dan menghancurkan semua yang ada di dunia. Menghadapi gerakan mengerikan seperti itu, wajah Wu Chen tampak muram, tetapi dia bukan orang biasa, jadi dia punya cara sendiri untuk menghadapinya. Raja Abadi tidak akan pernah mati. Begitu sosok Wu Chen terkejut, energi yang kuat keluar darinya, dan cahaya keemasan melonjak ke seluruh tubuh Raja Abadi, mengumpulkan pertahanan yang kuat untuk mencegah serangan Sirius Ouyang Sun. Boom! Kekuatan pembunuh Sirius menghantam Raja Abadi. Kekuatan yang kuat membuat seluruh tubuh Raja Abadi bergetar hebat. Itu cemerlang dan menyilaukan. Wu Chen jatuh dari langit dan dipukul oleh Ouyang Sun. Raja perinya terkena pukulan yang kuat, seluruh cahaya tubuhnya redup dan tampak ada tanda-tanda retak. Namun, Wu Chen dengan cepat menyesuaikan keadaannya, tubuh dan tiannya melonjak, kekuatan yang kuat, keluar dari tubuhnya, masuk ke dalam tubuh Raja Peri, memperkuat kekuatan Raja Peri. Segera, Raja Peri kembali ke keadaan normal, cemerlang, keemasan, cemerlang. Ini sangat berbahaya. Wu Chen menepuk dadanya dan merasa takut. Serangan Ouyang Sun hampir menghancurkan Raja Abadi miliknya. Jika Raja Abadi hancur, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu sama sekali tidak bisa menjadi lawanku, jadi sebaiknya kamu menyerahkan semuanya dengan jujur. Jika kamu menggangguku, akhirmu akan benar-benar menyedihkan. Ouyang Sun berkata perlahan bahwa dia adalah orang kuat ke-8 di wilayah Hualong, yang kekuatannya sangat kuat, jauh melampaui Wu Chen. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat cara dan keterampilan yang dimiliki Wu Chen, dia tidak bisa menjadi lawannya. Wu Chen berkata sambil tersenyum, jangan terlalu banyak bicara. Dulu, ada banyak orang sepertimu yang berpikir bahwa kekuatan mereka kuat dan mereka bisa mengalahkanku dengan mantap, tetapi mereka gagal total. Keras kepala, Ouyang Sun menggelengkan kepalanya. Karena anak itu keras kepala, dia harus melawannya. Kalau begitu, dia tidak sopan. Sirius memakan bulan. Ouyang Sun meneguk minumannya dan dengan tegas mengeluarkan jurus pamungkasnya. Dia hanya melihat aliran energi, yang keluar darinya tanpa henti. Kekuatan yang dahsyat, lapis demi lapis, gelombang demi gelombang, gegar otak yang tak henti-hentinya, gelombang yang tak henti-hentinya, kemarahan yang tak tertandingi. Kekuatan dahsyat itu menyatu dengan cepat dan membentuk Sirius yang besar dalam sekejap mata. Sirius ini sangat besar dan berdiri di langit. Kekuatan yang dahsyat meletus darinya, mengguncang seluruh ruang, membuat segalanya bergetar dan ruang retak. Pada saat itu, atmosfer antara langit dan bumi menjadi hiruk-pikuk, menjadi sangat dahsyat, aliran udara yang mengerikan, ledakan yang tak henti-hentinya, dan teror yang tak tertandingi. Sirius yang besar, terbentuk dengan cepat, membuat orang-orang takut akan keganasan dan kekaguman. Itu menakutkan dan menakutkan. Semua jiwa yang mati dipertaruhkan. Melihat serigala ini, wajah Wu Chen juga sangat bermartabat. Semua kekuatan serigala ini benar-benar dahsyat, kuat dan ganas, mengguncang dunia. Dia mengerti bahwa Ouyang Sun telah menggunakan keterampilan unik yang harus dibunuh. Dia ingin mengalahkannya dengan satu pukulan dan memenangkan pertempuran. Raungan. Sirius meraung ke langit, mengaum, mengguncang langit dan bumi, kekuatan seluruh tubuh meletus, menyebabkan semua hal bergetar, langit dan bumi berguncang, tidak dapat menahan energi yang kuat ini. Melihat Wu Chen, mulut Ouyang Sun menunjukkan seringai kejam. Karena bocah itu keras kepala dan bertekad untuk melawannya sampai akhir, dia akan membiarkannya melihat betapa mengerikan keterampilan uniknya. Sirius memakan bulan. Ouyang Sun meledak dan menyerbu Sirius. Sirius meraung dan meraung. Keganasan yang mengerikan mengguncang seluruh dunia. Raungan. Serigala itu meraung ke langit, lalu melangkah maju, membawa kekuatan yang paling mengerikan, dan meraung ke arah Wu Chen. Kekuatan Sirius ini sangat mengerikan. Begitu ia bergegas keluar, seluruh ruang bergetar, dengan napas yang kuat dan keganasan yang kuat. Sangat mengerikan dan tak terkalahkan. Di antara para dewa, Wu Chen melihat semua ini dengan tenang, dan wajahnya sangat bermartabat. Dia tahu betul bahwa serangan ini adalah gerakan unik Ouyang Sun. Jika dia tidak bisa menahannya, konsekuensinya akan sangat serius, yang tidak terbayangkan.
9 perubahan naga. Menghadapi aksi mengerikan Ouyang Sun, Wu Chen juga tidak berani ceroboh. Dia mengeluarkan energi yang kuat, yang meledak darinya. Itu sangat besar. Raungan, 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 disertai dengan raungan yang keluar, teror hingga kekuatan ekstrim, juga merupakan wabah yang mengamuk, dengan cepat menjadi naga besar. Naga ini, dengan tubuhnya yang besar dan tubuh yang dingin dan kuat, membentang dan membentang di antara langit dan bumi. Ia tak tertembus seperti baja. Gas naga yang ganas meletus dari naga itu, dan memenuhi seluruh ruang, yang sangat menakutkan. 9 perubahan naga, 9 perubahan naga. Wu Chen tiba-tiba minum dan memacu kekuatannya hingga ekstrim. Naga besar itu terbang keluar dari Raja Peri, membawa kekuatan yang paling ganas dan bergegas ke Sirius dengan ganas. Ia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Boom! Sirius dan naga bertabrakan bersama, energi yang mengerikan, meledak dengan gila, seperti badai, bergegas ke segala arah. Ruang di sekitarnya, di bawah dampak energi ini, tidak dapat menahannya sama sekali, dan langsung hancur. Energi yang mengerikan itu sangat ganas dan menakutkan. Di langit, serigala dan naga saling menggigit, mengirimkan serangkaian raungan, energi yang ganas, yang terus-menerus meletus, satu lapisan demi satu gelombang demi gelombang, yang sangat menakutkan. 9 perubahan naga. Pada saat ini, Wu Chen kembali berteriak dengan keras. Medan merah di tubuhnya melonjak, dan aliran energi meledak keluar darinya. Itu sangat mengerikan dan mengguncang bumi. Raungan. Kemudian, seekor naga besar muncul di antara langit dan bumi. Seluruh tubuh naga itu penuh dengan kekuatan yang dahsyat. Itu sangat ganas, mengerikan, dan besar. Itu melompat di antara langit dan bumi dengan teror yang tak terbayangkan. Pada saat ini, dalam menghadapi keterampilan unik dari 8 orang kuat surga di Hualong, Wu Chen tidak ragu untuk langsung mengerahkan kekuatan 9 perubahan naga secara ekstrim. Raungan, Yinglong terbang keluar, naga Qi yang marah meledak dalam sekejap. Seketika, aliran udara di depannya langsung hancur, dan ruang runtuh, membentuk kehampaan. Itu sama sekali tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Yinglong meraung, membawa kekuatan yang paling mengerikan, dan juga bergegas keluar menuju Sirius. Energi teror itu sangat menakutkan, dan mengejutkan. Pada saat itu, di langit, Sirius, Yinglong, dan Changlong saling bertarung. Mereka terus berteriak dan menjerit. Gelombang energi kekerasan mengalir keluar dengan cepat, mengguncang seluruh dunia. Energi teror, yang terpancar keluar lapis demi lapis, mengalir keluar seperti gelombang kasar, membuat ruang ini terus bergetar dan terkoyak, yang sungguh tak tertahankan. Bagaimana mungkin? Di bagian bawah, Ouyang Sun melihat semua ini. Pupil matanya tiba-tiba mengecil. Apa yang ada di matanya sungguh tak dapat dipercaya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa di tangan Wu Chen, dia memiliki gerakan yang mengerikan. Dia tidak dapat mempercayainya. Namun, semakin kuat kekuatan Wu Chen, semakin tidak wajar perasaannya. Anda tahu, dia adalah orang yang kuat di 8 elemen lingkungan Hualong, tetapi sekarang dia tidak dapat mengalahkan bahkan seorang pria yang prestasinya adalah 3 elemen lingkungan Hualong, yang membuat kepercayaan dirinya frustrasi. Dasar pengganggu. Di sisi yang berlawanan, Wu Chen juga merasakan tekanan tak terbatas di antara para dewa. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan Ouyang Sun lebih kuat dan lebih mengerikan daripada Nangong Xiang, bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia tetap tidak bisa memenangkan pertempuran. Tarik napas dalam-dalam, Wu Chen mencoba yang terbaik untuk menekan qi dan darah yang melonjak di tubuhnya. Pupil matanya juga secara bertahap melonjak dengan warna yang gila. Hari ini, dia ingin menekan orang ini. Raja para peri. Wu Chen meledak dengan suara keras, dan kekuatan besar keluar darinya dan masuk ke Changlong dan Yinglong. Raungan, raungan, naga hijau dan Yinglong meraung bersama, dan cahaya keemasan yang indah menutupi mereka. Pada tubuh mereka, mereka membentuk sepasang baju perang, satu persatu, seperti sisik naga, bersinar dengan cahaya keemasan, menyilaukan dan indah. Begitu baju perang Raja Abadi bersatu, kekuatan kedua naga juga meningkat pesat. Kekuatan amarah meletus, dan momentumnya membumbung tinggi ke langit dan bumi. Dalam bab 1393, Phoenix Divine Song, raungan dua naga, energi yang kuat,
meledak, menghancurkan langit dan bumi, dan sangat menakutkan. Di bawah tekanan kekuatan teroris seperti itu, bahkan Sirius tidak dapat menahannya, dan ada kecenderungan samar untuk gagal. Melihat ini, wajah Ouyang Sun tenggelam dan menjadi sangat mengerikan. Kekuatan Wu Chen benar-benar sangat menakutkan. Bahkan Siriusnya memiliki perasaan tidak terkendali, yang luar biasa. Namun, Ouyang Sun tidak semudah itu dikalahkan. Karena Wu Chen memilih untuk menerapkan kekuatan Raja Abadi ke Xuanglong, dia bisa melakukan hal yang sama. Raja Peri, Ouyang Sun meledak dengan suara yang kuat. Cahaya biru melesat ke langit dan masuk ke Sirius. Sirius meraung dan menutupi dirinya dengan lapisan baju besi cahaya biru, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Haha, terima kasih telah mengajariku keterampilan unik. Melihat Wu Chen, Ouyang Sun berkata sambil tersenyum bahwa dia akan menggunakan kekuatan Raja Abadi dalam kombinasi dengan bentuk gerakan lainnya. Sebenarnya, dia sudah lama menggunakannya, karena kekuatan serangan Raja Abadi saja tidak luar biasa, dan dia lebih fokus pada pertahanan. Oleh karena itu, hanya dengan menggabungkan gerakan agresif lainnya dia dapat mengerahkan kekuatan yang paling kuat. Apakah aku sudah mengajarimu? Kalau begitu, sebaiknya aku mengajarimu gerakan lain. Bagaimana? Begitu Wu Chen tersenyum, jangan kira dia tidak mengerti apa yang dipikirkan orang ini, tetapi dia sengaja berbicara untuk membuatnya bersemangat. Dia bukan orang bodoh, dan tentu saja dia bisa mengerti. Begitu Yin Jue di tangannya berputar, Wu Chen mengumpulkan sisa kekuatan di tubuhnya, dan Jue Phoenix api di tubuhnya berlari dengan kecepatan 2 kali lipat. Kekuatan super kuat meledak darinya, menyebabkan getaran ruang dan perubahan langit dan bumi. Lagu Phoenix. Wu Chen mengeluarkan formula yang kuat. Lagu Dewa Phoenix keluar. Seketika, seluruh ruang bergetar hebat dan terus-menerus. Rasanya seperti akan terbalik. Energi yang sangat mengerikan mengalir keluar, membuat seluruh dunia bergetar. Dengan guncangan angkasa, sebuah kekuatan dari zaman kuno tampaknya dipanggil keluar. Kekuatan itu sangat dahsyat. Kekuatan itu bergetar di antara langit dan bumi. Kekuatan itu aneh, kuat, dan mengerikan. Apa triknya? Melihat Wu Chen, Ouyang Sun memiliki beberapa tanda tanya besar di benaknya. Dia belum pernah melihat keterampilan yang begitu unik. Sangat aneh bahwa itu halus tetapi nyata. Dengan energi yang memancar keluar, seluruh wajah Wu Chen juga menjadi pucat seperti kertas, tanpa jejak warna darah. Dibutuhkan banyak kekuatan untuk melakukan komedi ilahi Phoenix. Bahkan dalam keadaan saat ini, tidak mudah baginya untuk mendesakkan langkah ini. Namun, kekuatan jurus ini tak tertandingi. Jurus ini dapat menghancurkan semua yang ada di dunia dan menghancurkan semua yang ada di angkasa. Pada saat ini, di antara langit dan bumi, terdengar suara aneh, seperti nyanyian Buddha tentang dewa dan Buddha, suara surga, bergema di antara langit dan bumi, yang tidak dapat diprediksi. Ouyang Sun terkejut. Meskipun dia tidak tahu jurus apa yang digunakan Wu Chen sekarang, pengalaman bertarungnya selama bertahun-tahun memberitahu dia bahwa jurus ini pasti luar biasa dan tidak boleh dianggap enteng. Sirius memakan bulan. Ouyang Sun tiba-tiba minum, mengumpulkan kekuatan lagi, menuangkannya ke dalam Sirius. Sirius meraung, prestise meningkat lagi, momentumnya membumbung tinggi ke langit, bumi berguncang. Melihat kekuatan Sirius yang meningkat, Changlong dan Yinglong tidak akan menunggu kematian. Mereka segera bergegas keluar, mengumpulkan kekuatan Xuanglong, bertarung dengan Sirius, berteriak ngeri, menyebar terus-menerus, mengguncang seluruh dunia, dan sangat terkejut. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Ouyang Sun mencibir. Karena dia tidak dapat memperoleh kemenangan dengan cepat, dia dan Wu Chen saling memakan. Kultivasi pihak lain sangat buruk sehingga hanya 3 surga Hualongjing, dia tidak percaya. Pihak lain dapat memakannya. Namun, pada saat ini, sebuah kekuatan dahsyat datang dari segala arah. Kekuatan ini misterius, kuat, tidak terduga, dan tidak dapat diprediksi. Boom! Lagu ilahi Phoenix meledak, energi teror, menyerbu ke segala arah, seperti gelombang badai. Raungan. Sirius meraung dan meraung. Tampaknya telah diserang oleh energi yang mengerikan, yang telah meledak dan mengguncang seluruh ruang. Ini sangat mengerikan. Bagaimana mungkin? Melihat semua ini, Ouyang Sun merasa luar biasa. Gerakan Wu Chen benar-benar terlalu aneh untuk dirasakan sama sekali.
Lagu Phoenix. Wu Chen meledak, kekuatan lagu ilahi Phoenix pecah sepenuhnya, Sirius meraung hebat, bergetar tanpa henti, dan diserang oleh kekuatan teroris. Raungan, raungan. Melihat Sirius diserang, kedua naga itu meraung serempak, suaranya mengguncang langit, kekuatannya mengerikan, gegar otak yang tak henti-hentinya, gelombang yang terus-menerus, dan kengeriannya ekstrim. Di bawah serangan gabungan Xuanglong dan Feng Huangsenku, Sirius sama sekali tidak dapat menahan serangan sekuat ini. Tubuhnya terus berayun dan bergetar, yang jelas-jelas telah jatuh ke arah angin. Situasinya sangat tidak menguntungkan. Tidak, itu tidak mungkin. Aku tidak bisa kalah. Ouyang Sun meraung dan meraung. Dia adalah orang yang kuat dari 8 elemen alam naga, dia tidak akan pernah kalah dari seorang pria yang hanya memiliki 3 elemen dari alam naga. Pengorbanan darah untuk Sirius. Ouyang Sun meraung, seluruh kekuatan tubuhnya mendidih, darah mengalir deras ke langit, ke Sirius, dia ingin membalikkan kekalahan dan memenangkan pertempuran terakhir. Orang ini, dia gila, bukan? Melihat Ouyang Sun seperti ini, wajah Wu Chen banyak berubah. Dia tidak menyangka bahwa Ouyang Sun begitu gila sehingga dia menggunakan seni terlarang untuk menang. Dia diindoktrinasi oleh kekuatan Ouyang Sun. Serigala itu meraung, baju zirahnya cerah, ganas, kuat, dan tak terkalahkan. Di sisi lain, Wu Chen juga mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kekuatan Phoenix Senku dan Xuanglong, untuk melawan Ouyang Sun dan Siriusnya, dan kedua belah pihak melancarkan konfrontasi. Dalam konfrontasi ini, ruang itu juga terus-menerus berguncang, prestise tampaknya sangat menakutkan dan menakutkan. Boom! Akhirnya, ruang itu tidak tahan lagi, dan retakan besar terjadi. Energi yang mengerikan keluar dari retakan, seperti gelombang besar, menyerbu ke segala arah. Energi yang ganas itu dibombardir ke tanah. Di bawah hantaman kekuatan ini, di mana tanah dapat menahannya, ia hancur dalam sekejap. Sebuah lubang besar muncul, yang sangat mengerikan dan mengerikan. Ya dewa menyegel pulau, Energi teror meledak dan menyebar ke segala arah. Kekuatan Raja Peri tidak dapat menahannya. Itu hancur dalam sekejap. Bersama dengan Wu Chen dan Ouyang Sun, mereka berteriak dan semuanya terguncang. Perang ini berakhir dengan kekalahan keduanya. Wu Chen. Sebelum Wu Chen mendarat, bayangan lembut dan cantik bergegas mendekat dan memeluknya. Itu kamu. Wu Chen membuka matanya dan menatap pria itu. Dia bukan orang lain. Dia adalah Bambu Yue Xing. Yue Qingzu menatap Wu Chen dan berkata, Wu Chen, kamu terluka parah. Biarkan aku membawamu kembali untuk menyembuhkanmu terlebih dahulu. Selesai berkata, sosok bambu bulan jernih melintas, membawa Wu Chen, menghilang dari sini. Wu Chen tidak menentangnya. Kali ini dia terluka, itu benar-benar sangat berat. Selain itu, kekuatannya telah terkuras. Dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Tanpa disadari, setengah bulan lagi telah berlalu. Dalam setengah bulan ini, Pulau Sengwang sangat sibuk dan ada banyak orang yang datang. Namun, untuk harta karun tersebut, kecuali beberapa yang lainnya, tidak ada barang berharga yang istimewa yang ditemukan. Hari ini, Wu Chen sedang bermeditasi dan bernapas. Tiba-tiba, sebuah suara ketakutan terdengar. Tidak, ini tidak baik. Seketika, semua orang terkejut dan keluar, termasuk Wu Chen. Liu Chong, ada apa? Sangat panik. Meng Chong bertanya kepada pria ini, karena dia seperti dia, semuanya dari kuil barbarisme. Liu Chong menunjuk dan tersentak, melawan laut, melawan laut. Apa yang terjadi dengan laut yang memberontak? Meng Chong sedang terburu-buru. Melihat Liu Chong seperti ini, dia tahu bahwa sesuatu yang penting telah terjadi. Tanpa menunggu jawaban Liu Chong, mereka bergegas keluar sekaligus dan tiba di tepi laut. Ketika mereka sampai di tepi laut, mereka tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat ke depan, dengan Pulau Cahaya Dewa sebagai pusatnya, dalam jarak 1 mil laut, semuanya ditutupi oleh cahaya dewa. Cahaya dewa yang luas meliputi seluruh area dalam jarak 1 mil laut dari laut yang memberontak. Aku tidak perlu memikirkannya. Itu pasti fenomena yang tidak normal, karena di masa lalu, cahaya dewa hanya berada di sekitar area 10 kaki dari Pulau Cahaya Dewa, tetapi sekarang ditutupi oleh seluruh laut. Pada saat ini, di pantai, sudah ada banyak orang berkumpul.
Jelas, orang-orang ini tertarik dengan perubahan mendadak Pulau Sengguang. Wu Chen, pada saat ini, 9 putri dan Sima Kong datang ke arah mereka. Melihat mereka, Wu Chen segera bertanya, Pangeran keempat, Putri ke-9, apa yang sedang terjadi? Sima Kong menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini seperti bangun pagi ini. Ini adalah perubahan yang tiba-tiba. Perubahan yang tiba-tiba. Semua orang terkejut. Dikatakan bahwa jika terjadi sesuatu yang salah, akan ada setan. Mereka memiliki firasat buruk bahwa sesuatu yang penting akan terjadi. Putri ke-9, apakah hal seperti itu pernah terjadi di masa lalu ketika Pulau Sengguang dibuka? Tanya Bulan. Putri ke-9 berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu tidak pernah terjadi dalam sejarah. Situasi hari ini adalah yang pertama kalinya. Pertama kali, mereka bahkan lebih terkejut. Mereka tidak perlu memikirkannya. Pasti ada rahasia di dalamnya. Sekarang, cahaya ilahi ini telah menghalangi seluruh pulau cahaya ilahi. Kita tidak bisa keluar, dan orang-orang di luar tidak bisa masuk. Dalam kasus seperti itu, jika hanya 1 atau 2 hari, tidak ada yang bisa dilakukan. Saya khawatir itu akan berlangsung selamanya. Dalam hal itu, akan ada bencana. Sima Kong sangat khawatir, begitu orang-orang terjebak dalam situasi putus asa, semuanya bisa dilakukan. Sekarang, orang-orang yang datang ke Pulau Sengguang tidak kurang dari puluhan ribu. Jika begitu banyak orang ingin mengaturnya, itu tidak mudah. Jika mereka sedikit ceroboh, akan ada masalah. Wu Chen tidak berbicara, tetapi melihat ke laut. Di kejauhan, sebuah kapal besar sedang melaju. Di kapal ini, Anda dapat melihat seseorang. Itu seharusnya kapal dari Pulau Sengguang. Namun, ketika kapal mencapai daerah yang diselimuti oleh cahaya ilahi, tragedi itu segera terjadi. Saya melihat bahwa kapal itu diserang oleh kekuatan yang tidak dikenal dan dengan cepat hancur. Orang-orang di kapal, yang belum mengetahui apa yang terjadi, langsung ditelan dan menghilang di lautan yang luas dan memberontak. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Fenomena seperti ini benar-benar mengerikan. Di masa lalu, cahaya ilahi di Pulau Cahaya Ilahi hanya berguna bagi orang-orang yang berusia di atas 35 tahun untuk mencegah orang-orang yang berusia di atas 35 tahun masuk. Jika mereka berusia di bawah 35 tahun, mereka akan bepergian dengan bebas tanpa halangan apapun. Namun, sekarang, bahkan mereka yang berusia di bawah 35 tahun yang memasuki cahaya ilahi masih terbunuh. Tidak ada cara lain ya. Bagaimana dengan tempat lain? Apakah sama dengan tempat lain? Tanya Bulan. Putri ke-9 berkata, situasi seluruh Pulau Sengguang seperti ini. Pulau Sengguang telah diblokir. Siapapun yang memasuki wilayah Pulau Sengguang akan dibunuh. Mendengar ini, wajah semua orang menjadi sangat bermartabat. Di masa lalu, pembukaan dan penenggelaman Pulau Sengguang memiliki aturan tertentu yang harus ditemukan. Tetapi sekarang, ketika Pulau Sengguang ditutup, tidak ada seorang pun yang bisa masuk atau keluar dengan bebas, tidak seorang pun dapat memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya di pulau itu. Tiba-tiba, aku khawatir dengan kakak senior Yulan. Aku tidak tahu di mana mereka sekarang. Bagaimana keadaannya? Wu Chen teringat pada Sun Yan dan Xia Yulan. Mereka tidak cukup kuat. Sekarang, Pulau Sengguang penuh dengan orang-orang yang kuat. Jika ada masalah, akan sangat sulit untuk mengatasinya. Jika tidak, mari kita cari mereka dan lihat di mana mereka sekarang, kata Yue Xing. Sun Yan dan orang-orang ini, seperti mereka, berasal dari Dong Xuanyu. Sekarang mereka hilang. Tidak peduli siapa mereka akan sangat khawatir. Putri ke-9 berkata, Wu Chen, kamu tidak perlu khawatir, aku yakin, mereka akan aman. Wu Chen mengerutkan kening dan khawatir dalam hatinya. Melihat ini, Putri ke-9 memikirkannya dan berkata, mengapa aku tidak mengirim seseorang untuk mencari mereka? Ada banyak orang yang dapat aku mobilisasi di sini, dan relatif mudah untuk menemukan mereka. Sun Yan dan Xia Yulan semuanya adalah talenta muda, terutama Sun Yan, yang merupakan talenta luar biasa dalam kendo. Jika mereka jatuh di Pulau Sengguang, akan sangat disayangkan. Terima kasih, Putri ke-9.
Dalam bab 1395, peristiwa penutupan pulau oleh cahaya dewa menyebar ke seluruh pulau cahaya dewa, yang diketahui semua orang. Hal itu menyebabkan kepanikan besar di pulau cahaya dewa, dan orang-orang mulai membuat kerusuhan berturut-turut. Pada awalnya, tatanan Pulau Senguang sangat rapuh, dan berada dalam situasi tanpa yurisdiksi. Dalam hal ini, sangat mudah untuk memiliki masalah. Sekarang, hal seperti itu terjadi lagi, yang membuatnya lebih kacau, kerusuhan, kepanikan, keputusasaan, faktor-faktor negatif ini secara bertahap meningkat. Dibandingkan dengan orang lain, situasi Wu Chen di sini relatif lebih baik, karena mereka pada dasarnya berasal dari Kekaisaran Naga Hitam dan mematuhi perintah Pangeran keempat dan Putri kesembilan. Mereka memiliki sejumlah besar pasukan. Bahkan jika orang lain ingin membuat masalah di sini, mereka harus mempertimbangkan kekuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka berada di bawah kepemimpinan Pangeran keempat dan Putri kesembilan. Situasi di sini masih stabil untuk saat ini. Namun, orang lain tidak memiliki keberuntungan seperti itu, terutama mereka yang kekuatannya lemah atau kelompok, yang paling rentan diserang oleh orang lain. Dikatakan bahwa banyak kelompok telah terbunuh, dan orang-orang juga telah terbunuh, yang menambah suasana teroris di pulau itu. Di tempat terbuka, Wu Chen dan Yue Qingzu keluar untuk berjalan-jalan. Wu Chen, jangan terlalu khawatir. Aku yakin Sun Yan dan orang-orang mereka yang beruntung akan aman. Wu Chen tidak berbicara, tetapi mendesah. Sekarang Pulau Senguang telah berubah menjadi tempat teror yang mutlak. Aku tidak tahu berapa banyak orang dan kelompok yang lemah telah dihancurkan. Sun Yan, Xia Yulan dan Hou Junji, mereka bertiga, memiliki kekuatan yang relatif buruk, hampir menjadi kelompok yang paling lemah. Selain itu, Sun Yan dan Xia Yulan adalah orang-orang paling cantik dengan penampilan yang luar biasa. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang mendambakan kecantikan mereka. Jika mereka ditatap, itu akan menjadi masalah besar. Aku tahu itu akan terjadi. Kita seharusnya tidak berpisah. Wu Chen sangat menyesali keputusan awalnya. Jika mereka punya masalah, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri seumur hidupnya. Yue Qingzu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sudah menasihati semua yang seharusnya dia lakukan, dan dia juga percaya bahwa Wu Chen adalah pria yang memiliki keadilan yang mendalam, dan dia pasti bisa mendengarnya. Mendongak, dia ingin melihat kemana mereka pergi, tetapi dia terkejut dan pupil matanya mengecil. Wu Chen, lihat, apa itu? Teriak bambu bulan yang jernih. Apa? Mendengar ini, Wu Chen juga mengangkat kepalanya dan mengikuti jari-jarinya. Dia terkejut dan tercengang. Tidak jauh di depan, saya tidak tahu kapan sebuah bangunan besar muncul. Bangunan-bangunan ini tampak seperti sebuah kota. Namun, kota itu telah lama ditinggalkan, dan semuanya adalah reruntuhan. Apa yang Anda lihat di mata Anda penuh dengan kehancuran dan pembusukan, memperlihatkan perubahan tak berujung dan napas mati, yang sangat misterius. Dikelilingi oleh tanaman merambat, hijau cerah, melilit sebagian besar kota. Ada beberapa rumput hijau tak dikenal lainnya di reruntuhan. Mereka berakar di dinding dan menyerap nutrisi yang terbatas. Ini hampir menjadi satu-satunya vitalitas kota. Meskipun matanya suram dan penuh dengan reruntuhan, kita dapat melihat kemakmuran dan kemakmuran di awal. Bagian tengahnya adalah istana besar, ditopang oleh 79 tiang tinggi. Setiap tiang diukir dengan pola. Pola-pola itu tidak terlalu nyata karena tanaman merambat. Tetapi begitu tanaman merambat disingkirkan dan dibersihkan, mereka akan menemukan betapa indah dan seperti aslinya. Namun, bahkan istana sebesar itu telah dihancurkan dengan paksa. Hanya ada beberapa dinding yang rusak yang tersisa untuk diceritakan. Saat ini, tidak ada suara di kota. Suasananya sunyi dan mengerikan. Orang-orang merasakan suasana hutan. Suasananya menakutkan dan mencekam. Semua orang yang sudah meninggal dalam bahaya. Kota ini agak aneh dan berkabut. Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Setelah beberapa saat, Wu Chen tidak melihat tempat-tempat terkenal. Dia tidak mengerti mengapa ada kota terlantar di sini. Wu Chen, apa yang bisa kulakukan sekarang? Apakah kamu ingin masuk dan melihat-lihat? Melihat kota mati yang hancur, Yue Xing Bambu mengerutkan kening, dan samar-samar dia mendengar raungan hantu yang ganas, seolah-olah ada beberapa setan yang mengerikan di dalamnya, yang membuat orang merasa takut.
Wu Chen tidak bisa berkata-kata. Dia melihat ke tempat misterius itu dan ingin tahu rahasia di dalamnya. Ura, tiba-tiba, raungan hantu datang dari kota yang terlantar. Suaranya keras dan kuat. Itu seperti iblis dari neraka, yang terbangun dari tidur lelap. Tubuh mereka gemetar, wajah mereka ketakutan dan rambut mereka menyeramkan. Mungkin ada sesuatu yang mengerikan di kota yang terlantar itu. Jeritan melengking yang membuat orang merasa mati rasa semakin dekat dan dekat. Sepertinya mereka berteriak di telinga mereka. Keduanya merasakan getaran dari lubuk hati yang terdalam. Situasi ini terlalu mengerikan. Ketika mereka saling memandang, mereka berdua melihat kengerian dan ketakutan di mata masing-masing. Ayo kembali, di sini mengerikan, Yue Qingzu menyarankan. Wu Chen mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata, Yue Qingzu, mengapa kamu tidak menunggu di sini? Aku akan pergi dan melihat-lihat. Berdiri di luar, dia sama sekali tidak bisa melihat apapun, jadi Wu Chen memutuskan untuk masuk dan melihat-lihat. Pergi dan lihat. Bulan cerah, bulan bambu memungkinkan perubahan, menggelengkan kepala, tetap saja tidak, kota terlantar ini tampak aneh dan menakutkan. Yue Qingzu tidak ingin Wu Chen mengambil risiko. Tempat ini tampak mengerikan, dewa tahu apa yang mengerikan di dalamnya. Jangan khawatir, aku akan keluar segera setelah aku menemukan sesuatu yang salah. Wu Chen juga dapat merasakan bahwa kota terlantar itu sedikit tidak biasa, tetapi dia memutuskan untuk masuk dan melihat apa yang ada di dalamnya. Yue Qingzu berpikir sejenak dan berkata, baiklah, kamu harus berhati-hati sebisa mungkin. Jika kamu menemukan sesuatu yang salah, kamu harus segera keluar. Baiklah, mengambil napas dalam-dalam, Wu Chen mengatasi rasa takut di hatinya, melihat ke kota yang sunyi dan mati, ragu-ragu sedikit, mengangkat kakinya, dan berjalan perlahan melewatinya. Adapun Yue Qingzu, dia menatap sosok itu tanpa berkedip, menatapnya, dan berjalan ke reruntuhan selangkah demi selangkah. Dia telah mengumpulkan kekuatannya secara diam-diam. Begitu ada yang salah dengan Wu Chen, dia segera menolongnya dan menariknya kembali. Pada saat ini, suasana yang terungkap oleh kota yang ditinggalkan membuat orang merasa sangat tidak nyaman, bahkan jijik, seolah-olah mereka berada di lautan mayat dan tulang dalam pertumpahan darah, membuat orang langsung menghadapi neraka, menyeramkan dan ketakutan. 1 zang, 2 zang, 3 zang.